Assalamualaikum teman-teman. Hai semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Indraprasta PGRI. Kami akan membahas tentang eksplorasi etnomatematika pada tarian topeng Betawi. Adapun anggota kelompok 5, yang pertama Esra Putri Firna Manurung, yang kedua Aliasa Eka Putri, dan yang ketiga ada Zahra Adani Fazria. Pasti teman-teman pada penasaran kan? Yuk kita simak videonya. Secara geografis, Provinsi DKI Jakarta berada di bagian barat laut Pulau Jawa. Lalu, berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Provinsi Banten di sebelah barat, Provinsi Jawa Barat di sebelah selatan. Provinsi DKI Jakarta ini sebenarnya adalah sebuah kota yang tingkatannya setara dengan provinsi dan menjadi ibu kota Indonesia. Lanjut, sebagai masyarakat Indonesia, pastinya kamu sudah tahu kalau Provinsi DKI Jakarta menjadi pusat pemerintahan, perekonomian, hingga tempat yang banyak dikunjungi orang dari seluruh dunia. Dulunya, Provinsi DKI Jakarta dikenal sebagai kota pelabuhan di muara Sungai Ciliwung. Namun, saat menjadi daerah kekuasaan Kerajaan Pajajaran, Jakarta sudah mengalami beberapa perubahan. Jakarta sudah mengalami berbagai perubahan nama seperti Sunda Kelapa, Jayakarta, State Batavia, Gemeente Batavia, State Gemeente Batavia, Jaka Tato Kobetsusi, Pemerintah Nasional Kota Jakarta, Kota Praja Jakarta, Kota Praja Jakarta Raya, Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya, Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mengenai suku yang paling dikenal di Jakarta adalah suku Betawi. Uniknya, nama Betawi ini diberikan oleh Belanda yang diambil dari kata Batavia. Adapun salah satu contoh kesenian dari Provinsi DKI Jakarta yaitu tari topeng Betawi. Tari topeng Betawi memiliki beberapa jenis tari. Salah satunya adalah tari kedok. Di dalam tarian topeng Betawi terdapat sejarah, filosofi, berbagai gerakan dasar, dan komposisi dalam penampilan. Etnomatematika merupakan analisis materi pembelajaran matematika yang berkaitan dengan budaya kearifan lokal. Adapun dalam video ini berisikan analisis etnomatematika dengan kesenian tari topeng Betawi. Adapun tujuan pembelajaran yaitu untuk meningkatkan literasi budaya dan literasi matematika. Wirasa. Histori topeng Betawi. Tari topeng Betawi awalnya diciptakan oleh Makinang dan Kongdijan pada tahun 1930. Tarian ini terinspirasi dari topeng Cirebon dan perkembangannya sendiri berkembang di dalam komunitas Betawi Pinggir atau Betawi Ora. Makna dan filosofi tari topeng Betawi. Yang pertama, tarian topeng Betawi memiliki makna dan filosofi yang mengandung kepercayaan bahwa pertunjukan ini mampu mengusir berbagai musibah seperti penyakit dan kematian dalam keluarga. Yang kedua, menolak kekuatan magis yang dianggap dapat membawa musibah. Kepercayaan ini tercermin dalam praktik memberikan nazar kepada kelompok topeng sebagai syarat untuk menolak kekuatan magis tersebut. Yang ketiga, menggambarkan karakter yang kuat dan berani.
Pada tarian topeng Betawi, khususnya dalam tarian kedok, menggambarkan pesan moral atau cerita bahwa tarian topeng Betawi menggambarkan sesuatu karakter yang kuat dan berani. Wiraga, materi sudut, transformasi geometri, dan limit. Wiraga dalam tari topeng Betawi dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, wiraga kaki, yang kedua, wiraga tangan, dan yang ketiga, wiraga kepala. Pada bagian pertama, yaitu wiraga kaki. Dalam pembelajaran matematika, kita dapat mengambil pembelajaran dari seni tari topeng Betawi, yaitu pada gerakan kaki penari. Contohnya, pada materi SMP kelas 7, yaitu tentang materi sudut. Wiraga kaki yang pertama, kaki penari membentuk sudut 90 derajat, yaitu sudut siku-siku, dan termasuk ke dalam materi sudut kelas 7. Wiraga kaki yang kedua, yaitu penari membentuk putaran 360 derajat, dan termasuk ke dalam materi sudut kelas 7 tentang sudut penuh yang besarnya 360 derajat, dan materi geometri transformasi kelas 9 berupa rotasi atau perputaran. Wiraga kaki yang ketiga, yaitu kaki penari membentuk sudut lebih dari 90 derajat, yaitu berupa sudut tumpul dan termasuk ke dalam materi sudut kelas 7. Pada bagian yang kedua, yaitu wiraga tangan. Dalam pembelajaran matematika, kita dapat mengambil pembelajaran dari seni tari topeng Betawi, yaitu pada gerakan tangan penari. Contohnya pada materi SMP kelas 7, yaitu materi bangun datar segitiga, materi SMP kelas 7, yaitu materi bangun sudut, dan materi SMP kelas 9, yaitu materi geometri transformasi. Wiraga tangan yang pertama yaitu tangan penari ditekuk membentuk bangun datar segitiga dan termasuk ke dalam materi bangun datar kelas 7. Wiraga tangan yang kedua yaitu tangan penari membentuk sudut lancip kurang dari 90 derajat dan termasuk ke dalam materi sudut kelas 7. Wiraga tangan yang ketiga yaitu tangan penari berputar setengah lingkaran atau sebesar 180 derajat dan termasuk ke dalam materi sudut kelas 7. Wiraga tangan yang keempat yaitu kedua tangan penari membentuk simetri atau pencerminan atau refleksi dan termasuk ke dalam materi geometri transformasi kelas 9. Wiraga tangan yang kelima yaitu kedua tangan penari membentuk geometri transformasi berupa perpindahan atau translasi dan termasuk ke dalam materi geometri transformasi kelas 9. Wiraga tangan yang keenam yaitu tangan melakukan perputaran rotasi 360 derajat untuk memutarkan kain merah dengan kedua tangan dan termasuk ke dalam materi geometri transformasi kelas 9. Pada bagian yang ketiga yaitu wiraga kepala. Dalam pembelajaran matematika, kita dapat mengambil pembelajaran dari seni tari topeng Betawi, yaitu pada gerakan kepala penari. Contohnya pada materi SMP kelas 7 yaitu materi sudut dan materi pada SMA kelas 11 yaitu materi limit tak hingga. Wiraga kepala yang pertama yaitu kepala penari melakukan gerakan berputar sebesar 180 derajat dan termasuk ke dalam materi sudut kelas 7. Wiraga kepala yang kedua yaitu kepala penari menoleh ke arah kanan dan kiri sebesar 90 derajat yaitu berupa sudut siku-siku dan termasuk ke dalam materi sudut kelas 7. Wiraga kepala yang ketiga yaitu kepala penari melakukan gerakan yang membentuk lambang infinity atau lambang tak hingga dan termasuk ke dalam materi limit tak hingga kelas 11.
Wiraga kepala yang keempat, yaitu kepala penari menoleh ke arah kanan dan kiri sebesar 90 derajat, yaitu berupa sudut siku-siku, dan termasuk ke dalam materi sudut kelas 7. Bagian ketiga, wirama, barisan aritmatika. Musik pengiring. Dalam pertunjukan tari topeng Betawi, biasa diiringi dengan alat musik tradisional Betawi seperti rebab, gendang besar, kempul, romong tiga, kecrek, kulanter, dan gong buyung. Alat musik tersebut akan membentuk irama yang disesuaikan dengan gerakan penari, juga tema yang diusung dalam tari tersebut. Selain musik pengiring, dalam tarian ini juga terdapat dialog-dialog yang diucapkan sebagai lakon dan disisipkan di saat penari sedang melakukan gerakannya. Lakon tersebut berisi sesuai tema yang beragam, mengingat tema yang dimiliki tari topeng Betawi juga sangat variatif. Beberapa tema yang umum digunakan adalah kehidupan masyarakat sekitar, kritik terhadap kehidupan politik di Indonesia, cerita legenda, dan cerita klasik lainnya. Alat musik pengiring tarian topeng Betawi yang pertama, gendang. Sesuai hasil pengamatan pada video tari topeng Betawi, yaitu pada tarian kedok, nada alat musik gendang dimulai pada ketukan ke 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Pukulan ke 1 dimulai dari ketukan ke 1. Dengan N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, dan selisih antar ketukan untuk setiap pukulan disimbolkan dengan huruf B. Pukulan pertama dimulai pada ketukan ke-1 disimbolkan dengan M1. Untuk pola pukulan dan ketukan gendang ditunjukkan dalam tabel berikut. Dapat teman-teman lihat bahwa berdasarkan dari data dari tabel, didapat rumus untuk ketukan gendang, yaitu Mn sama dengan 1 plus dalam kurung N kurang 1 kali 1. Mn sama dengan 1 ditambah N kurang 1. Mn sama dengan N. Sehingga diperoleh bentuk umum pukulan dari alat musik gendang, yaitu Mn sama dengan N. Kedua, kecrek. Untuk alat musik kecrek, untuk pola barisannya sama dengan gendang, di mana pukulan pertama itu di pukulan ke-1, kemudian pukulan kedua di ketukan kedua, pukulan ketiga di ketukan ketiga, dan seterusnya. Sehingga disimpulkan untuk kecrek itu bentuk umum pola barisan aritmatikanya sama dengan gendang, yaitu Mn sama dengan N. Ketiga, kempul. Sesuai hasil pengamatan pada video tari topeng Betawi, nada alat musik kempul dimulai pada ketukan ke-4, 8, 12, dan seterusnya. Pukulan ke-1 dimulai dari ketukan ke-4 dengan N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan selisih antar ketukan disimbolkan dengan huruf B. Pukulan pertama dimulai pada ketukan ke-4 disimbolkan dengan M1. Sehingga didapatkan pola pukulan dan ketukan ditunjukkan pada gambar di dalam tabel. Berdasarkan data di dalam tabel, ketukan nada ke M pada pukulan ke N alat musik kempul dapat dicari dengan rumus Mn sama dengan 4 plus dalam kurung N kurang 1 kali 4. Mn sama dengan 4 ditambah 4N dikurang 4. Mn sama dengan 4N. Sehingga diperoleh bentuk umum pukulan dari alat musik kempul, yaitu Mn sama dengan 4N. Yang keempat, kenong. Sesuai hasil pengamatan pada video tari topeng Betawi, nada alat musik kenong dimulai pada pukulan ke 2, 6, 10, dan seterusnya. Pukulan ke-1 dimulai dari ketukan kedua.
Pukulan ke N dengan N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, dan selisih antar ketukan disimbolkan dengan huruf B. Pukulan pertama dimulai pada ketukan kedua disimbolkan dengan M1. Untuk pola pukulan dan ketukan kenong dapat ditunjukkan pada tabel. Berdasarkan data di dalam tabel, didapat ketukan nada pada alat musik kenong yaitu Mn sama dengan 2 plus dalam kurung N kurang 1 kali 4. Dengan Mn sama dengan 2 plus 4N kurang 4, sehingga didapatkan Mn sama dengan 4N dikurang 2. Sehingga diperoleh bentuk umum pukulan dari alat musik kenong yaitu Mn sama dengan 4N kurang 2. Kelima, rebab. Sesuai hasil pengamatan pada video tari topeng Betawi, nada alat musik rebab dimulai pada ketukan ke-6, 12, 18, dan seterusnya. Pukulan ke-1 dimulai dari ketukan ke-6. Pukulan ke N dengan N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan selisih antar ketukan disimbolkan dengan huruf B. Untuk pukulan pertama dimulai pada ketukan ke-6 disimbolkan dengan M1. Untuk pola ketukan rebab dapat ditunjukkan dalam tabel. Berdasarkan data di dalam tabel, didapat ketukan nada ke M pada pukulan ke N dapat dicari dengan rumus yaitu Mn sama dengan 6 plus dalam kurung N kurang 1 dikali 6. Mn sama dengan 6 ditambah 6N kurang 6. Mn sama dengan 6N. Sehingga diperoleh bentuk umum pukulan dari alat musik rebab yaitu Mn sama dengan 6N. Aksesoris dan kostum dalam tarian topeng Betawi. Dalam pertunjukan tari topeng Betawi, tentunya digunakan aksesoris dan kostum khusus untuk memberi kesan ciri khas dari budaya daerah Betawi. Adapun beberapa aksesoris dan kostum dalam tari topeng Betawi diantaranya ada topeng, baju kurung lengan pendek, anting, sampur, kupluk, dan kain penutup. Yang pertama ada topeng. Topeng merupakan benda yang dipakai pada wajah yang berfungsi menutupi wajah asli pengguna topeng. Topeng yang sering digunakan adalah terbuat dari kayu yang diukir. Topeng yang digunakan bermacam-macam seperti topeng dengan karakter wajah manusia atau karakter tokoh lainnya. Penari tarian topeng Betawi memakai 3 jenis topeng yang berbeda saat penampilan. Penari memakai ketiga jenis topeng ini secara bergantian, dimulai dengan topeng berwarna putih, kemudian menggantinya dengan topeng berwarna merah muda, dan yang terakhir topeng berwarna merah. Pada aksesoris topeng ini terdapat abstraksi matematika yaitu topeng yang berbentuk gambar setengah bola. Bangun datar setengah bola ini biasa dipelajari pada kelas 9 pada materi bangun datar, tepatnya setengah bola terbuka. Pada materi itu juga kita dapat mengenal sifat-sifat bangun datar bola, mengukur luas permukaan, dan volume setengah bola. Adapun rumus luas permukaan setengah bola terbuka adalah luas sama dengan 2 dikali pi dikali r kuadrat. Yang kedua ada baju kurung lengan pendek. Pakaian adat khas Melayu ini seperti yang ada di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Baju kurung menjadi model baju yang sejajar atau setinggi dengan tumpuan pada paha atau lutut ketika digunakan. Baju adat ini mempunyai ciri khas antara lain tidak menggunakan kancing dan tidak ada kerahnya. Tetapi setiap ujungnya diberi renda. Baju adat ini ada yang bermotif dan juga ada yang polos. Tetapi pada umumnya baju adat ini berlengan panjang. Adapun baju kurung yang digunakan pada penari topeng sebagai baju dalam. Mereka memilih baju kurung yang berlengan pendek. Fungsinya agar memperkuat dan mempertegas kesan atau bekas dari tangan penari. Pada kostum baju kurung lengan pendek ini terdapat abstraksi matematika yaitu terdapat gambar garis-garis yang sejajar. Garis-garis sejajar ini biasa dipelajari pada kelas 4 dan juga kelas 7 pada materi garis tepatnya garis sejajar. Pada materi itu juga kita dapat mengenal macam-macam atau jenis-jenis garis.
Yang ketiga ada anting. Anting merupakan salah satu aksesoris telinga. Bermacam-macam bentuk anting, namun yang digunakan dalam video tarian topeng Betawi yaitu anting panjang berbentuk balok. Pemilihan warna juga dipilih berdasarkan warna yang mencolok. Pada aksesoris anting ini terdapat abstraksi matematika, yaitu terdapat bentuk balok pada bundalan anting. Balok ini biasa dipelajari pada kelas 6 pada materi bangun ruang, tepatnya bangun ruang balok. Pada materi itu juga kita dapat mengenal dan mengetahui sifat-sifat bangun ruang hingga mengukur volume balok dengan rumus volume balok sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Yang keempat ada sampur. Sampur merupakan salah satu properti tari topeng. Sampur berupa selembaran kain panjang yang terbuat dari kain katun yang lembut dan tipis. Sampur dipakai dengan cara diingkarkan pada leher si penari. Adapun sampur yang dipakai adalah berwarna cerah seperti merah, hijau, dan kuning. Fungsinya untuk menciptakan kesan tegas dan gemulai pada gerakan tari. Pada kostum sampur ini terdapat abstraksi matematika, yaitu terdapat gambar persegi panjang dan kesimetrisan bangun datar. Gambar persegi panjang dan simetri bangun datar ini biasa dipelajari pada kelas 6 pada materi bangun datar, tepatnya bangun datar persegi panjang. Pada materi itu juga kita dapat mengetahui garis materi bangun datar persegi panjang, mengukur luas persegi panjang dengan rumus luas sama dengan panjang dikali lebar, dan memahami konsep kesimetrisan. Selanjutnya yang kelima ada kupluk. Kupluk merupakan hiasan di kepala yang biasa digunakan oleh penari selain dari mahkota. Kupluk merupakan sebuah hiasan yang menutupi bagian kepala dan memiliki bahan kain. Kupluk biasanya dipakai dengan bentuk lingkaran dan dihiasi warna-warni. Pada aksesoris kupluk ini terdapat abstraksi matematika, yaitu terdapat gambar lingkaran. Gambar lingkaran ini biasa dipelajari pada kelas 7 pada materi bangun datar lingkaran dan kesimetrisan bangun ruang. Pada materi itu juga kita dapat mengetahui konsep lingkaran dan mengukur luas lingkaran dengan rumus luas sama dengan pi dikali r kuadrat. Selanjutnya yang terakhir ada kain penutup. Kain penutup ini memiliki fungsi supaya menutupi sebagian hiasan celana. Kain ini dipakai dengan cara dililitkan hingga atas paha. Kain yang digunakan pada umumnya berwarna selaras dengan baju kurung, juga menggunakan motif batik. Pada kostum kain penutup ini terdapat abstraksi matematika, yaitu rok motif batik dengan gambar belah ketupat yang bertumpuk. Gambar belah ketupat ini biasa dipelajari pada kelas 9 pada materi kesebangunan dan kekongruenan, dan pada kelas 4 pada materi bangun datar. Pada materi itu juga kita dapat mengetahui pengertian kebangunan dan kekongruenan, dapat mengidentifikasi bangun datar yang sebangun dan kongruen, mengenal bentuk-bentuk geometri bangun datar seperti belah ketupat, lingkaran, dan garis. Setelah mendengarkan penjelasan mengenai eksplorasi etnomatematika pada tarian topeng Betawi, dapat disimpulkan bahwa materi pembelajaran matematika dapat dikaitkan dengan tarian topeng Betawi. Dalam hal ini berkaitan dengan materi pada siswa SMP, adapun materi matematika jenjang SMP yang berkaitan dengan tari topeng Betawi yaitu yang pertama materi sudut, kelas 7. Kedua, materi garis, kelas 7. Ketiga, materi bangun datar segitiga, kelas 7. Keempat, materi bangun ruang, kelas 7. Kelima, materi barisan aritmatika, kelas 8. Keenam, materi kesebangunan dan kekongruenan, kelas 9. Ketujuh, materi geometri transformasi, kelas 9. Kedelapan, materi limit tak hingga, kelas 9. Wah, ternyata banyak sekali ya teman-teman eksplorasi etnomatematika yang bisa kita ulik dari tari topeng Betawi. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung topik. Semoga video ini dapat memberikan edukasi dan manfaat lainnya bagi teman-teman semua. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.